setia dalam hidup kami, Bapa. Haleluya. Ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan. Ada satu pribadi yang mau tinggal di hati kami, menjadi teman kami, menjadi sahabat karib, melebihi daripada siapapun, yaitu Roh Kudusnya Tuhan. Haleluya. Engkau sungguh baik, Bapa. Engkau sungguh memperhatikan setiap kami. Haleluya. Satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan dalam keadaan apapun,
lewat penyembahan, lewat hidup, lewat masuk. Haleluya, haleluya. Menjadi simfoni yang indah bagi Bapa Yesus. Haleluya. Menjadi simfoni yang indah, yang harmoni. Haleluya, 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 haleluya. Bukan karena keadaan kita sedang baik kita menyembah Tuhan. Bukan. Haleluya. Bagaimanapun kondisi kita,
umatmu dari kota Medan. Ini kami umatmu dari Indonesia Bapa, dari Pulau Sumatera Tuhan, datang mempersembahkan persembahan siang hari ini kepada Bapa. Layaklah Bapa Engkau dipuji. Kami percaya dari tempat-tempat lain, dari pulau-pulau lain, ada banyak hamba-hambamu, anak-anakmu yang mempersembahkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Sampai setengah bangsa mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan keselamatan. Haleluya. Sampai segala marga, segala suku, segala bahasa, segala bangsa-bangsa berlutut mengakui Engkaulah Yesus Kristus Tuhan dan keselamatan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat umat-Mu yang boleh Tuhan kumpulkan. Boleh kami menyatukan hati dari tempat ini Bapa, mempersembahkan syukur yang terbaik kepada Bapa. Terpuji nama-Mu, dimuliakan Engkau, ditinggikan Engkau lewat pujian penyembahan kami. Diagungkan, diberi roh semangat yang baru untuk setiap kami, diberi semangat yang baru, pemulihan yang baru untuk setiap kami. Roh kami menerima itu Bapa. Roh kami mengakui layak segala bangsa, termasuk saya dan semua saudara kami yang ada dari tempat ini. Segala bangsa Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dikuatkan kami Bapa di dalam ibadah ini Bapa. Terpuji nama-Mu. Syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan menari-nari tanda sukacita, tanda kemenangan, tanda kemerdekaan yang Tuhan Yesus beri untuk setiap kami. Haleluya, haleluya. Yang siap menari-nari bersama dengan saya, yang siap melompat-lompat kepada Tuhan Yesus, mari kita katakan amin. Haleluya. Shalom, shalom, haleluya. Layak segala bangsa. Amin. Amin. Haleluya. Sekalipun kita di sini hanya berapa orang, tetapi seperti kata Elia ya, Tuhan hanya akunya. Tetapi kata si Elia, Tuhan hanya aku orang benar di dunia ini. Amin. Tetapi Tuhan berkata, tidak Elia, itu menurut pemikiranmu sendiri. Ada banyak hamba-hambaku di tempat lain. Amin. Amin. Jadi kalau kita pun mungkin berkata, Tuhan sedikit kali kami di sini, mari Tuhan mengingatkan kita. Walaupun kita sedikit di sini, ada sedikit di timur, ada sedikit di barat, di utara, tetapi jika dikumpulkan orang-orang yang mau menyembah Yesus, akan menjadi warga negara. Amin. Haleluya, akan menjadi suatu kesatuan yang besar. Haleluya, haleluya. Shalom, haleluya. Mari kita bangkit berdiri sekali lagi. Kita akan memuji-muji Tuhan. Haleluya. Ayo. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Lupa saya ayatnya saudaraku. Dikatakan sebelum Roh Kudus dicurahkan ke bumi, bumi merana. Tetapi ketika Roh Kudus dicurahkan, kalau nggak salah itu Jeremia apa Yehezkiel itu ya. Ketika Roh Kudus dicurahkan ke bumi, bumi bersuka cita. Amin. Haleluya. Bumi itu sayangan saudara. Haleluya. Ayo, satukanlah roh kami ya Tuhan. Lagu lama ya, lagu lama. Segala bangsa-bangsa akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Satukanlah roh kami. Tukanglah roh kami ya Tuhan. Haleluya. Dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu kami
besar, tetapi endingnya, haleluya, akhir dari segalanya mengaku setiap lidah Yesusnya rupanya Tuhan. Amin. Haleluya. Mari bangkit berdiri sekali lagi. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Ketika Roh Kudus dicurahkan, ada sukacita yang meluap-luap. Haleluya. Haleluya. Anggur baru, minyak baru. Akhir zaman ada minyak dan anggur yang dipelihara Tuhan. Yes. Haleluya, sebentar kita mau dengar firman. Apa itu Nang? Ada lagu persembahan segala minggu. Oh, udah lama. Apa itu? Apa itu? Kalau kau suka hati tepuk tangan gitu. Ayolah, marilah cepatlah. Ayo. Babang Jordan? Iya. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Kalau kau suka hati tepuk tangan gitu kan? Oh itu. Oke. Ini untuk colok-coloknya. Ini untuk anak gadisnya.
Ayo biar semangat ya, Anda lagi semangat ya. Dua satu orang, ayo. Ayo, 1, 2, 3, langsung kakak. Ibadah yang ada Roh Kudus tentu ada sukacitanya di dalam. Amin. Haleluya. Karena perbuatan Roh Kudus tidak bisa dikerjakan manusia. Apa yang dilakukan Roh Kudus manusia tidak mampu mengerjakannya. Haleluya. Haleluya. Sebentar kita mendengar firman Tuhan. Haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau dengar kebenaran firman. Jiwa kami rindu, jiwa kami haus. Ketika kami memiliki hati yang rindu akan kebenaran Tuhan, jiwa kami akan dipuaskan. Artinya Tuhan menjawab kerinduan itu. Amin. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian. Jiwaku merindukanmu Bapa yang hidup. Haleluya. Haleluya. Biarlah bangsa kami, kota kami Tuhan mengalami haus dan lapar bukan kepada makanan, tetapi kepada kebenaran firman. Biarlah kota Medan, Tembung Bapa mengalami ini dalam nama Tuhan Yesus. Lapar dan haus bukan kepada makanan, tetapi kepada kebenaran firman, sehingga jiwa-jiwa yang mencari Tuhan benar-benar Tuhan jawab kerinduan itu Bapa. Tuhan puaskan ketika ada hati yang mencari Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Bapa. Haleluya. Tiada yang seperti-Mu yang mengisi hati kami, jiwaku. Jiwaku merindukan
Shalom, haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Kita bertemu kembali di ibadah kita, puji Tuhan. Kita diberkati Tuhan dalam keadaan baik. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah sahabat kita. Ya. Ayo kita buka Alkitab kita, yuk kita belajar firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita yang diambil dari Ayo kita ambil Alkitab kita. Kita buka dari, kita belajar firman Tuhan yang diambil dari Wahyu pasal 3. Wahyu pasal 3. Wahyu pasal 3, kita belajar firman Tuhan. Wahyu pasal 3. Dapat semua? Ya. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-10 dan sampai 12. Ayat Wahyu pasal 3 ayat yang ke-10 sampai 10-11 saja ya. Ayat Wahyu pasal 3 ayat 10 dan 11 ya. Ayat 12 nanti penutupannya ya. Ayo sama-sama kita baca Wahyu pasal 3 ayat 10 ya. Wahyu pasal 3 ayat 10. Dapat semua? Haleluya. Wahyu pasal 3 ayat 10, satu ayat aja kita baca ya. 3, 2, 1. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari cobaan yang datang atas dunia untuk mereka yang hidup di bumi. Ya, dibikin firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Dalam beberapa minggu terakhir ya, kita sudah belajar firman Tuhan mengenai apa? Mengenai kasih ya. Kita sudah belajar mengenai kasih. Kasih itu ada berapa? Ada kasih agape ya, eros, storge, philia ya. Philia disebut adalah kasih persaudaraan, philia. Dan itulah menjadi apa namanya? Salah satu jemaat ini, makanya dikatakan Philadelphia. Ya. Kenapa dikatakan Philadelphia? Phila dari kata philia. Ya. Jemaat Philadelphia. Ya. Wahyu pasal 3 ini yang kita baca tadi ayat 10 kan. Tapi kalau kita baca perikopnya di situ kepada jemaat di Philadelphia dari ayat 7 sampai ayat 13. Ya, ini pesan Tuhan kepada jemaat Philadelphia. Dan kita sudah belajar kemarin ada berapa jenis kasih? Ada 4. Ya, ada kasih agape, philia, storge dan eros, ya. Tapi yang kita pelajari minggu-minggu lalu adalah kasih agape. Karena itu yang terbaik dari Tuhan. Ya, kasih agape itu adalah kasih dari Tuhan. Kasih agape kita belajar kemarin adalah kasih yang tidak menuntut balas, ya. Ya, kasih tidak menuntut balas, kasih yang menghidupkan, kasih yang membangkitkan, itu dia kasih. Dan kita juga sudah belajar kemarin bahwa kasih itu ya dari Tuhan. Dikatakan di Roma ya, karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita ketika kita masih berdosa, ya. Dan kita juga harus belajar mengasihi, ya. Dikatakan di Yohanes 14 kemarin apa? Jika kamu mengasihi aku, kamu menuruti perintah-perintah. Jadi dasar kita untuk melakukan firman Tuhan adalah kasih. Ya. Jadi kita melakukan firman karena apa? Karena mengasihi Tuhan, bukan karena supaya mau ke surga.
Ya. Kalau orang-orang melakukan hukum-hukum, perintah-perintah, kalau agama-agama lain mereka melakukan itu supaya bisa ke surga, ya. Ini harus kita pahami sebagai kita orang Kristen, ya. Kita melakukan hukum, perintah-perintah Tuhan bukan supaya ke surga, tapi karena kita mengasihi Tuhan, ya. Karena mengasihi Tuhan. Seberapa besar kasih kita kepada Tuhan, seberapa banyak kita lakukan perintahnya. Sederhana itu aja. Seberapa besar kita mengasihi Tuhan, seberapa banyak kita lakukan perintah. Semakin besar kita mengasihi Tuhan, semua perintahnya kita lakukan. Ya, seperti orang muda yang kaya itu. Ya, tahu cerita orang muda yang kaya? Di sana dikatakan apa? Aku sudah begini Tuhan, aku sudah melakukan semua hukum-hukum-Mu. Tapi ketika dikatakan Tuhan, tinggalkanlah semua itu, berikan kepada orang miskin, dia menjadi sedih. Kenapa? Karena kasihnya kepada Tuhan belum sampai ke tahap itu. Nah, jadi kasih kepada Tuhan itu ada tahap-tahapnya. Ya, kalau sudah kasihnya kepada Tuhan sampai bisa meninggalkan segalanya, ikutlah kata Tuhan. Artinya beritakanlah Injil. Ya, kalau udah sampai situ kasihnya lebih dalam lagi. Ya, jadi kita mengasihi Tuhan, ya. Dan di apa ini pelajaran kita minggu lalu dan di minggu ini, ya, Tuhan Yesus melihat jemaat Philadelphia sudah mengasihi Dia. Ini dia, ya. Dikatakan ayat 10, perhatikan baik, saya baca. Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku. Berarti Tuhan melihat bahwa sebenarnya sudah melakukan firman. Iya, jemaat Philadelphia ini sudah mengasihi Tuhan. Ya. Karena engkau menuruti firman-Ku. Tuhan Yesus melihat jemaat Philadelphia sudah di jalan yang benar, sudah di jalur yang benar. Nanti kalau saudara baca nanti Wahyu dari pasal 1 dari pasal 2, ada 7 jemaat. Semua jemaat ditegur. Efesus, Smyrna, semua ditegur. Efesus, ya kan? Ditegur. Tapi jemaat Philadelphia lah satu-satunya jemaat yang nggak kena tegur. Artinya apa? Artinya jemaat Philadelphia sudah berada di jalan yang benar, sudah berada di jalur yang benar. Karena dikatakan karena engkau menuruti firman-Ku. Ya, jemaat Philadelphia sudah benar. Karena mereka mengasihi Tuhan, ya, dengan melakukan perintah-perintahnya. Karena dikatakan jika engkau mengasihi Aku, engkau menuruti perintah-Ku. Jadi jemaat Philadelphia sudah benar di hadapan Tuhan. Kalau kita baca ayat 8, perhatikan Wahyu pasal 3 ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, Aku telah buka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Tuhan tahu sebenarnya nggak seberapa kekuatan kita. Kita lemah. Kadang kita lupa berdoa, ya. Kadang juga kita mau marah. Kita lemah sebenarnya nggak kuat. Tapi dikatakan apa? Namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Artinya apa? Kalau ada firman yang keras, tidak dilawan, itu saya tidak disangkal. Mau belajar. Ya. Kalau ada firman yang keras, jangan terus cepat-cepat melawan. Nggak benar, itu bukan firman. Jangan begitu. Itu artinya menyangkal. Tapi kita mau belajar. Kan dikatakan, Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Kita sebenarnya nggak kuat di depan Tuhan. Artinya kita ada kelemahan. Kadang kita bisa jatuh, kadang kita bisa marah, kadang kita lupa berdoa, kadang kita malas baca Alkitab. Tahu ya Tuhan kekuatan kita. Tapi Tuhan lihat hati kita yang mau menuruti firman, yang mau belajar. Ya, artinya Tuhan tetap menunggu dengan sabar kita mau belajar. Ya, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku. Mau kita belajar firman. Dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Kita tetap, ya, memuji Tuhan. Tetap gak menyangkal ajaran-ajarannya, tetap gak menentang. Ya, kita seperti domba.
Domba yang menuruti suara gembala itu kan seperti kambing. Kalau kambing itu suka melawan, ya. Tapi kita sebagai domba yang menurut, ya. Jadi ini dia. Jika engkau mengasihi aku, kamu menuruti firman-Ku. Berarti jemaat-jemaat di Philadelphia ini adalah jemaat-jemaat yang mengasihi Tuhan. Ya. Kalau kita perhatikan jemaat-jemaat yang lain ditegur. Ada yang ditegur karena meninggalkan kasih mula-mula. Ya, ada yang ditegur karena berhala, macam. Karena sombong, karena merasa kaya, tidak ada apanya. Kalau jemaat Laodikia itu ya sombong. Tapi hanya jemaat Philadelphia lah yang dipuji Tuhan. Cara memuji Tuhan ini karena engkau menuruti firman-Ku. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Artinya Tuhan mengerti kelemahan-kelemahan kita. Tahu Tuhan kelemahan-kelemahan kita. Tahu. Tapi yang Tuhan lihat apa? Jemaat Philadelphia tetap mau bangkit. Ya, ada firman Tuhan di Amsal dikatakan 7 kali orang benar jatuh tetapi bangkit kembali, kuat datang kepada Tuhan. Jangan mau tetap lemah di dalam kelemahannya berlama-lama. Ya, jangan berlama-lama dalam kelemahan kita. Bangkit, firman Tuhan katakan di Yesaya pasal 60, bangkit dan menjadi teranglah. Bangkit, ya. Jangan mau berlama-lama dalam kelemahan kita. Karena apa dikatakan? Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku, ya. Engkau tidak menyangkal lamaku, itulah. Jadi Tuhan puji jemaat Philadelphia. Dikatakan di ayat 10, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku. Perhatikan baik ayat ini. Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku, ya. Kita turuti firman Tuhan semua. Hukum ke-10 kita turuti, ya. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, semua kita turuti. Ya. Kita mengasihi sesama juga kita turuti. Tapi yang perlu kita perhatikan di ayat ini apa? Dikatakan demikian. Karena engkau menuruti firman-Ku, tujuannya ada. Ada tujuan kita menuruti firman Tuhan. Untuk apa katanya? Untuk tekun menantikan aku. Ya. Kalau pertama kita sudah pahami, kita menuruti firman Tuhan gara-gara mengasihi Dia. Ya, kita menuruti firman Tuhan gara-gara kita mengasihi Tuhan karena Dia lebih dulu mengasihi kita. Ya, artinya kita pertama mengasihi Tuhan karena Tuhan sudah melepaskan kita dari dosa maut. Artinya sudah ditebus kita. Ya. Tapi ternyata tidak hanya sampai di situ. Tidak hanya sekedar kita mengasihi Tuhan, menuruti firman Tuhan karena kita sudah ditebus, bukan. Tidak hanya sampai situ. Ada tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya itu ini. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku. Ini dia tujuan yang kedua. Untuk tekun menantikan Yesus. Iya. Jadi di sini ada dua kata yang perlu kita simak dan perhatikan dengan baik. Pertama kata tekun, kedua kata menantikan. Ya, kata tekun dan kata menantikan. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku. Jadi begini, seseorang tekun karena ada yang dinantikan. Gak mungkin orang tekun gak ada yang dinantikan. Seorang murid di sekolah tekun belajar, yang dinantikannya apa? Yang dinantikannya kenaikan kelas, nilai tinggi. Iya benar. Jadi nggak mungkin seseorang tekun tanpa ada yang dinantikan. Ya, jadi ada dua kata yang perlu kita perhatikan dengan baik, kata tekun dan menantikan. Seorang murid di sekolah, seorang pelajar, dia tekun belajar karena menantikan apa? Menantikan kenaikan kelas. Artinya ada tujuannya. Aku tekun supaya naik kelas. Kan begitu. Sampai di jenjang lebih tinggi, katakanlah di bangku kuliah atau universitas, dia tekun belajar mendapatkan nilai yang tinggi atau bahasa kuliah itu IPK yang tinggi. Tujuannya apa? Supaya bisa mendapat pekerjaan yang baik nanti melamar kerja. Ya, kan? Ada yang dinantikan dia. Ada yang dinantikan. Jadi
sesuatu yang kita nantikan itu membuat kita tekun. Ya, itu membuat kita tekun. Jadi menurut firman Tuhan ini, kita harus tahu apa yang kita nantikan supaya kita tekun. Ya, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku. Tahu kita apa yang kita nantikan? Yang kita nantikan apa? Kedatangan Tuhan Yesus, itu yang kita nantikan. Kedatangan Tuhan Yesus, karena apa? Karena di ayat 11-nya dikatakan apa? Aku datang segera. Perhatikan ayat 11-nya. Aku datang segera. Ya, aku datang segera. Jadi kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Kedatangannya secara massal atau secara umum itu kedatangannya kedua kali nanti waktu rapture pengangkatan. Tapi kedatangan secara pribadi pun ada. Kedatangan secara pribadi ya itulah waktu kematian kita. Ya. Jadi ada dua. Mau kedatangan secara pribadi atau kedatangan secara umum, secara massal, ada terserah. Tapi ada yang kita nantikan, yaitu apa? Perjumpaan dengan Dia. Perjumpaan, karena kalau kita nanti di kedatangan Tuhan secara pribadi, kita nanti mati, kita pasti berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan kedatangan secara umum pun nanti kita pasti berjumpa, dikatakan berhadapan muka dengan muka. Ada lagunya itu. Saya lupa lagu, Pak nyanyikan enak itu lagunya. Berhadapan muka, kita kan berhadapan muka dengan muka, nanti berjumpa. Mau gak jumpa Tuhan Yesus? Mau kan? Kita selama ini hanya memuji menyembah Dia, meninggikan namanya. Rindu gak kita berjumpa? Saya rindu ya, berjumpa, berhadapan muka dengan Tuhan Yesus. Ya, berjumpa kita nanti berhadapan muka dengan muka. Itulah yang kita nantikan. Kerinduan kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, berhadapan muka dengan muka, baik waktu kedatangan secara pribadi atau kedatangan secara umum nanti. Itu yang kita rindukan. Kerinduan itulah yang menimbulkan ketekunan. Ya, kalau nggak ada kerinduan itu kita nggak tekun. Sama seperti anak sekolah. Kalau nggak rindu dia naik kelas, dia nggak tekun belajar. Apa yang kita bilang selalu sama anak-anak kita supaya tekun belajar? Belajar kau supaya apa? Supaya naik kelas. Kan begitu kan? Yang kuliah juga sungguh-sungguh belajar supaya apa? Supaya bisa nanti dapat nilai bagus dan dapat mudah cari kerja. Kan begitu. Ya. Kerinduan kita bertemu Tuhan Yesus berhadapan muka dengan muka, alangkah indahnya. Ya. Dengan tekun menantikan Aku. Jadi kita tekun. Ya. Kenapa? Karena ada pengharapan. Ya. Pengharapan. Coba kita buka di Ibrani 10 ayat 36. Ibrani 10 ayat 36. Coba kita buka di sana. Ibrani 10 ayat 36. Jadi ada pengharapan kita. Ibrani 10 ayat 36. Ya. Coba suara baca. Ibrani 10 ayat 36. Iya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Bapa, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Iya. Saya baca lagi ya, perhatikan dengan baik. Ibrani 10 itu perikopnya ketekunan dari ayat 19. Ya, kalau dibaca nanti pelan-pelan itu perikopnya ketekunan. Ibrani 10 dari ayat 19. Tapi kesimpulannya di ayat 36 ini. Saya baca 35 Tuhan bagus. Iya, 35. Dari ayat 35 saya baca, perhatikan baik. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Jangan lepaskan, itu tekun kita. Besar upah kita menanti di surga 1000 tahun damai. Dari situ kita mulai nanti memerintah. Ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Perlu kita ketekunan. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Tuhan, maksudnya melakukan perintah-perintahnya tadi, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Yang dijanjikan itu apa? Surga yang mulia, bertemu Tuhan muka dengan muka. Tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi air mata,
Tidak ada lagi kesusahan. Kalau di dunia ini ya kita mengalami kesedihan, kesusahan, air mata, ya tekanan, stres, sana nggak ada lagi nanti. Itu yang kita nantikan ya. Itu yang kita nantikan. Sukacita menari-nari di hadapan Tuhan. Kita sudah rasakan di sini hanya sedikit. Pernah nggak merasakan sukacita memuji Tuhan menari-nari? Pernah nggak? Pernah. Pernah kan? Pernah. Itu hanya segelintir. Artinya itu hanya ujung-ujungnya saja yang kita rasakan. Segelintir aja itu. Tapi kepenuhan sukacita itu nanti kita rasakan di sana. Kita di sini hanya diberikan mencicipi. Nah, tahu mencicipi? Kalau namanya makanan mencicipi itu kan sedikit kan? Enggak makan banyak-banyak. Iya, nggak makan banyak-banyak. Jadi sukacita yang kita alami, kita menari-nari di depan Tuhan, itu kita hanya mencicipi masih. Kepenuhannya nanti kita alami di surga. Betapa besar sukacita itu. Ya, kita masih mencicipi aja sedikit, dikasih sedikit. Tapi betapa indahnya sukacita itu nanti kalau kita sudah di sana. Makanya dikatakan tekun, ya tekun. Supaya kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu, melakukan kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tekun kita, tekun berdoa, tekun membaca Alkitab, ya tekun. Jangan tinggalkan kepercayaanmu itu katanya. Karena besar upah yang menantinya. Jangan tinggalkan kepercayaanmu itu. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya ya. Bayangkan selalu kalau kita dalam tekanan, ingat ada tempat di mana tidak ada lagi tekanan. Ada tempat di mana tidak ada lagi kesedihan. Ada tempat tidak ada lagi stres. Ada tempat tidak ada lagi air mata. Ada tempat. Jadi yang kita alami di bumi ini, ya, sementara semua itu, sementara. Ya, sementara. Jangan menjadi lemah. Ya, jangan menjadi lemah. Itu makanya kita perlu namanya ketekunan. Ya, ketekunan. Kenapa? Karena ada yang dinantikan. Kalau nggak kita ingat yang kita nantikan, kita jadi lemah. Kita nggak tekun. Ya. Yakobus 1, coba buka lagi Yakobus 1. Yakobus 1 ayat 1 dan ayo Yakobus 1 ayat 3 dan 4. Saya baca ya. Yakobus 1 ayat 3 dan 4. Udah? Yakobus 1 ayat 3 dan 4. Saya bacakan, perhatikan baik. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Nah, ini dia. Apa artinya? Untuk tekun pasti kita menghadapi ujian. Ya, pasti kita menghadapi ujian. Karena dikatakan ini, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi, untuk tekun kita menghadapi ujian, sama seperti anak sekolah. Untuk bisa tekun dia belajar, pasti ada ujiannya. Tak mungkin dia tekun dari ujian, pasti ada ujiannya di sekolah kan. Ketika ada ujiannya di sekolah, tekunlah dia belajar untuk bisa menjawab ujiannya. Demikian juga kita, supaya kita tekun, ada ujiannya. Apa ujiannya? Ya itulah, kadang-kadang kita menghadapi tantangan dari rumah tangga, Kesehatan, tantangan dari kesehatan, tantangan ekonomi. Ya ada ujiannya. Sama seperti anak sekolah, mana mungkin dia mau tekun belajar kalau nggak ada ujiannya? Ya, demikian juga kita. Ketika ada tantangan, ada ujian terhadap imanmu katanya, disitulah kita menunjukkan ketekunan kita. Ketika ada tantangan dalam rumah tangga, ya suami atau istri atau anak, ya, di situ kita tunjukkan ketekunan kita. Jangan kita jadi lemah. Kalau ada tantangan dari istri, dari suami, dari anak, di situ kita tunjukkan ketekunan kita, semakin tekun tetap berdoa.
Di mana ada tantangan dari ekonomi, justru di situ kita tunjukkan kita tetap tekun berdoa. Di mana ada tantangan dari kesehatan, ya, di situ kita tetap tekun berdoa. Ada orang gara-gara ada tantangan dari kesehatan pergi ke dukun, enggak tekun berdoa kepada Tuhan. Ya. Atau ada tantangan dari ekonomi, ya, bukan malah tekun berdoa, malah melakukan hal yang enggak baik. Contohnya jadi korupsi, ya. Jangan ujian atau tantangan itu membuat kita menjauh dari Tuhan. Jangan. Justru ujian tantangan itu membuat kita jadi tekun mencari Tuhan. Ya, jadi tekun mencari Tuhan karena ketekunan kita itu diuji. Kan dikatakan di sini, ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ya, sama seperti anak sekolah. Ketika mau ujian dia tekun belajar. Dan apa kesimpulannya? Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Artinya apa? Ketekunan kita itu pun, ya, tidak cukup hanya sekali, tapi diuji terus menerus sampai ketekunan kita itu matang, kuat. Artinya kita nggak bisa lagi digoyangkan, nggak bisa lagi digoda sama iblis, ya, karena kita sudah tekun. Ya, nggak tergoyangkan lagi ketekunan kita itu, iman kita nggak tergoyangkan. Itu maksudnya. Wahyu 14 ayat 12. Wahyu 14 ayat 12. Coba kita buka Wahyu 14 ayat 12. Wahyu 14 ayat 12. Di sana dikatakan apa? Bahkan untuk melawan antikris nanti kita butuh ketekunan. Wahyu 14 ayat 12. Ayo, saudara baca ya. Wahyu 14 ayat 12. Iya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Iya. Yang menuruti perintah Tuhan dan iman kepada Yesus. Iya. Yang penting di sini ialah, kenapa dikatakan yang penting di sini? Karena nanti kalau dibaca dari ayat sebelumnya akan banyak nanti bencana alam, ya, akan banyak nanti kesusahan di dunia ini, ya, akan banyak nanti menjelang akhir zaman ini, bencana alam, kesusahan, apapun akan banyak nanti kita alami menjelang akhir zaman ini. Tetapi yang penting apa? Yang penting di sini sudah dikatakan Tuhan, yang penting di garis bawah, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Ya, jadi kita tekun. Tekun itu artinya tetap bertahan dalam ujian tadi. Menuruti apa? Yang menuruti perintah Tuhan dan iman kepada Yesus. Jangan lepaskan imanmu kepada Yesus. Jangan lepaskan imanmu. Ya. Dan ayat 13 dikatakan apa? Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Kenapa berbahagia? Karena mereka tekun. Kalau kita tekun dalam Tuhan, berbahagia kalau kita mati sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Perbuatan apa? Perbuatan ketekunan tadi. Ya, jadi jangan takut. Jangan takut. Yang penting, ingat dari perkataan firman Tuhan. Yang penting, apa yang penting? Ketekunan. Yang penting itu tekun. Apa itu tekun? Tekun itu tetap bertahan walaupun dalam ujian. Jangan mundur. Itu arti tekun. Jangan mundur. Ya, jangan mundur. Tetap sampai garis akhir. Jangan lepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Ya. Sampai sini paham ya? Kita sudah selesai di ayat 10. Sekarang kita masuk ke ayat 11. Wahyu 3 ayat 11. Kita kembali ke Wahyu pasal 3 tadi ya. Wahyu pasal 3 tadi. Kita kembali. Saya baca lagi. Wahyu 3 ayat 10, saya baca ini. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan
pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ini artinya apa? Akan ada nanti suatu masa di mana ada pencobaan yang datang atas seluruh bumi. Ya, artinya apa? Ini pencobaan yang bersifat global, bersifat seluruh dunia, global. Tidak ada yang tidak mengalami, seluruh dunia mengalami. Sekarang belum, ya, sekarang belum. Atau mungkin sudah, Pak. Yaitu apa? Yaitu pandemi COVID kemarin. Itu kan global ya, seluruh dunia. Ya. Tetapi anak-anak Tuhan dilindungi. Ya, karena dikatakan gini, aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Akan ada nanti pencobaan, artinya hukuman yang dari kepada Tuhan ini. Secara global, ya mungkin seperti COVID kemarin lah. Tapi kita dilindungi. Tapi ada satu lagi nanti, yaitu apa? Yaitu kekuasaan antikris. Itu nanti juga bersifat global. Ya. Hanya jemaat Philadelphia yang bisa lepas, ya, dari pencobaan itu. Makanya betapa penting untuk tetap menuruti firman Tuhan dan tekun menantikan Dia. Tekun, ya, tetap kita pegang firman Tuhan. Sekarang kita kayak 11. Dikatakan apa? Aku datang segera. Firman Tuhan ini ditulis 2000 tahun lalu ketika Yohanes di Pulau Patmos. Pada saat itu Tuhan sudah berkata, aku datang segera. Dan sekarang sudah 2000 tahun. Pertanyaannya, kenapa Tuhan bilang aku datang segera, 2000 tahun belum datang juga? Ya. Dibilang Tuhan di sini, aku datang segera, padahal sudah 2000 tahun belum datang juga. Bahkan banyak orang mencoba meramalkan kedatangan Tuhan, tapi semua gagal, semua nggak ada yang benar. Terakhir baru-baru ini ada viral di apa? Di medsos. Katanya tanggal 23-24 September bakal datang. Ya, padahal itu semua nggak ada yang benar. Kenapa? Karena firman Tuhan sudah berkata, tidak seorang pun tahu saat dan waktunya. Tidak seorang pun tahu saat waktunya, hanya Bapa sendiri yang tahu. Jadi kita jangan melampaui firman. Kadang ada orang-orang yang terlalu sok rohani, terlalu rohani, melampaui firman. Sudah dibilang Tuhan tidak ada seorang pun yang tahu waktu dan saatnya. Ya, tapi mereka coba-coba menduga-duga, ya pasti salah. Tidak seorang pun tahu saat dan waktunya. Itu berarti memang tidak seorang pun. Artinya tidak seorang pun itu berarti tidak ada orang yang tahu. Bahkan anak pun tidak. Kalau anak pun tidak, berarti kalau ada orang yang meramalkan, berarti dia sudah lebih hebat daripada anak, sudah lebih hebat daripada Tuhan Yesus. Ya, jangan kita melampaui apa yang tertulis. Ya. Kadang-kadang orang, ada saya dengar berita kemarin di medsos juga di TikTok, ada suatu gembala di Afrika. Mereka rame-rame pergi ke hutan menunggu pengangkatan. Aduh, lucu saya rasa. Rame-rame banyak sih mereka pergi ke hutan. Sampai kayak si Buaya kemarin, rame-rame naik ke gunung mereka. Itu penyesaatan yang sangat. Firman Tuhan bilang anak pun tidak, berarti sudah lebih pintar daripada anak. Ya, Yesus pun tidak. Tidak seorang pun tahu dan saat dan waktunya. Bahkan firman Tuhan berkata, dikatakan, apabila kamu mundur, apabila kan tiba-tibanya nanti, tiba-tiba. Jadi kita nggak perlu tahu waktu dan saatnya. Bahkan Tuhan sendiri bilang di sini, aku datang segera. Padahal sudah 2000 tahun. Ini firman Tuhan yang mengatakan aku datang segera ini 2000 tahun lalu. Tapi sudah 2000 tahun sampai sekarang pun belum datang juga. Itu artinya apa? Itu ketekunan. Iya. Artinya arti ayat ini bukan supaya kita mencari tahu waktunya, bukan. Banyak orang salah paham. Arti ayat ini bukan supaya kita cari tahu kapan waktunya. Arti ayat ini supaya kita tetap siap sedia. Iya, itu maksud arti ayat ini. Jangan salah paham. Siap sedialah kamu. Kan ada ayatnya. Karena kamu tidak tahu kapan waktu dan saatnya. Kan tidak ada, siap sedialah.
Itu maksudnya ini. Aku datang segera, bukan berarti maksud Tuhan aku datang segera. Ada waktu yang ditentukan, tidak. Karena ini sudah 2000 tahun tetap dikatakan Tuhan aku datang segera. Bahkan di Wahyu ayat terakhir dikatakan, datanglah Tuhan, kata Yohanes. Aku datang segera, kata Yohanes, datanglah segera Tuhan. Ya. Artinya apa? Artinya tetap kita siap sedia. Siap sedia kapan pun Tuhan datang. Bagaimana cara kita siap sedia? Yang tadi, menuruti firman-Nya, tekun menantikan Dia. Ya, mengasihi Tuhan, kasih lakukan segala perintah-Nya. Ayat selanjutnya coba kita buka dikatakan di sini apa? Ayat selanjutnya, peganglah apa yang ada padamu. Peganglah apa yang ada padamu. Kata Tuhan di sini, aku datang segera. Ya. Wahyu 3 ayat 11 ya. Dikatakan aku datang segera. Artinya apa? Artinya kita harus tetap siap sedia. Itu artinya. Bukan berarti kita harus hitung-hitung kapan Dia mau datang. Bukan itu maksudnya. Aku datang segera maksudnya kita harus siap sedia kapanpun Dia datang. Ya. Mau hari ini, mau besok. Maksudnya itu kedatangan Tuhan secara pribadi pun bisa. Waktu kematian kita harus siap sedia kapanpun kita mati. Kedatangan secara pribadi atau kedatangan secara umum, terserah. Banyak orang yang gak siap mati, banyak. Belum siap aku mati sekarang, banyak. Tapi sebagai kita orang yang beriman, kapanpun kita dipanggil Tuhan harus siap. Harus siap kita. Kenapa? Kita sudah siap sedia. Yang penting kita turuti firman-Nya, tekun menantikan Dia. Itu yang penting. Jadi kapanpun kita dipanggil, kita tidak takut. Ya. Dikatakan di sini apa? Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu. Kenapa dikatakan peganglah apa yang ada padamu? Kenapa dikatakan demikian? Karena melepaskan. Perhatikan baik. Peganglah apa yang ada padamu. Berarti sudah ada yang dipegang. Apa yang dipegang tadi? Ya tadi itu ketekunan menantikan Dia. Peganglah apa yang ada padamu. Tuhan Yesus sudah melihat bahwa orang jemaat di Philadelphia ini sudah memegang firman Tuhan. Sudah memegang firman Tuhan dan sudah memegang ketekunan. Mereka sudah pegang itu. Makanya dikatakan peganglah apa yang ada padamu. Sudah ada itu di jemaat Philadelphia. Artinya mereka mengasihi Tuhan dan mereka saling mengasihi. Ya, sudah ada itu pada jemaat Philadelphia. Yang Tuhan minta, peganglah apa yang ada padamu. Artinya jangan lepaskan yang tadi. Jangan lepaskan ketekunanmu tadi. Jangan lepaskan menuruti firman tadi. Jangan lepaskan. Pegang itu tetap. Pertanyaannya sekarang, kenapa Tuhan suruh pegang? Kenapa Tuhan suruh pegang? Ternyata di ayat selanjutnya dikatakan, karena ada yang mau mencuri, karena ada yang mau mengambil. Jadi pegang kuat, sama seperti sesuatu. Kalau kita pegang bisa ditarik orang. Karena dikatakan di ayat selanjutnya, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ternyata yang kita pegang tadi bisa dicuri orang. Ya. Dikatakan di sini, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Artinya kita harus jaga baik-baik. Kita harus jaga baik-baik. Coba kita buka di 2 Timotius 1 ayat 13-14. Ayo kita buka 2 Timotius 1. 2 Timotius 1, ayo kita buka dulu. Timotius 2 Timotius 1 ayat 13-14. 2 Timotius 1 Ayat 13-14. Ayo baca yang kuat. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. 14.
Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Iya. Dikatakan Paulus kepada Timotius, ya, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku. Berarti kan doktrin, pengajaran. Ya, pegang pengajaran. Jangan mau kita diombang-ambingkan pengajaran palsu. Ada orang yang sudah pengajarannya benar, didengar pengajaran palsu, terpengaruh. Pegang kuat doktrin yang kita imani. Kalau kita nggak terlibat lagi sama adat istiadat berhala, pegang kuat itu. Banyak orang mundur, dilepaskannya. Waktu mereka datang kepada Tuhan, mereka pegang pengajaran doktrin, lepas dari berhala. Tapi di akhir-akhir mereka lepaskan itu. Mereka nggak pegang kuat-kuat, sehingga apa? Mahkotanya diambil. Ini yang berbahaya. Pegang kuat doktrin, pegang kuat kepercayaanmu, jangan terlibat berhala. Banyak orang yang melepaskannya, ya. Pertama-tama datang kepada Tuhan, pegang ya kuat. Lama-lama dilepaskannya. Makanya tidak perlu pegang kuat. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, doktrin yang sehat, ya. Dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Kayak bagus, peliharalah harta yang indah. Roh Kudus itu harta yang indah. Harta yang indah itu Roh Kudus. Pelihara bahasa roh itu, pelihara bahasa roh. Yang telah dipercayakan kepada kita, dipercayakan oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Pelihara Roh Kudus itu, jangan Roh Kudus kau dukakan. Pelihara, berdoa, bahasa roh. Jangan dukakan Roh Kudus. Ya. Pegang teguh doktrin, pegang teguh. Jangan mau diombang-ambingkan doktrin-doktrin palsu yang mengajarkan boleh menyembah berhala, ya, boleh kesana kemari. Jangan. Pegang doktrin yang sudah kita terima dari dulu, ya. Pegang. Jangan mau dilemahkan. Dikatakan tadi, peganglah apa yang ada padamu, supaya jangan seorang pun mengambil mahkotamu, katanya. Kenapa? Kalau sudah diambil nanti mahkota kita nggak ikut rapture, kan? Ibrani pasal 3 ayat 6. Coba Ibrani pasal 3 ayat 6. Kita buka lagi. Ibrani pasal 3 ayat 6. Ayo. Ibrani pasal 3 ayat. Seorang baca lagi ya. Ayo, Ibrani pasal 3 ayat 6, seorang baca. Tetapi Kristus setia sebagai anaknya, ya, yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita, jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya itu ialah kita. Artinya Tuhan Yesus setia dia kepada kita. Tetapi kita juga harus apa? Tetapi kita juga pada akhirnya teguh. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh ngapain? Berpegang, sama seperti ayat tadi, berpegang kuat. Peganglah apa yang ada padamu, berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Berpeganglah pada janji pengangkatan. Berpeganglah pada janji keselamatan yang kita megahkan, itu yang kita banggakan. Apa yang mau kita banggakan di dunia ini? Nggak ada yang kita banggakan. Kita banggakan rumahmu, mobilmu, itu semua tinggal nanti. Pendidikan mau kau banggakan, jabatan mau kau banggakan, nggak ada, itu tinggal nanti. Kalau kita sudah mati, tinggal semua itu. Hanya satu yang kita banggakan, kita megahkan, bersama Yesus selama-lamanya. Ya, itu kita banggakan, itu kita megahkan. Berpeganglah teguh kepada itu. Berpeganglah teguh kepada itu kita banggakan. Ibrani 10, ayo, masih Ibrani lagi. Ibrani 10 ayat 23, yuk. Ibrani 10 ayat 23. Ibrani 10 ayat 23. Berpegang kita, jangan mau diombang-ambingkan kita, yuk. Ibrani 10 ayat 23. Ayo, yang kuat baca. Ibrani 10 ayat 23, demikian firman Tuhan. Iya. Marilah kita
tentang pengharapan kita. Iya, terus? Dia yang menjanjikannya setia. Iya, terus? Sampai 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah ini kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang dekat. Iya, perhatikan baik. Marilah kita apa lagi? Teguh berpegang. Sama seperti ayat tadi, teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Ya, teguh berpegang pada pengharapan kita tadi. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Artinya apa? Ketika kita teguh berpegang kepada Tuhan, kita melakukan pekerjaan yang baik. Ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Jadi teguh berpegang itu ada prakteknya. Prakteknya apa? Prakteknya ini saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Dan kemudian jangan tinggalkan ibadah. Ya, jangan tinggalkan ibadah. Kalau orang yang sudah malas beribadah, ya itu udah semakin lemah. Ya. Gak teguh. Berarti ayat kata-kata tadi, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan. Dilanjutkan dengan pekerjaan yang baik, dengan tekun beribadah. Ya, itu dia. Kita kembali ke ayat tadi. Apa tadi? Wahyu pasal 3 tadi. Kita kembali ke ayat tadi. Wahyu pasal 3 ayat 11. Wahyu pasal 3 ayat 11 tadi, kita kembali ke sana. Coba kita kembali ke sana, Wahyu pasal 3 ayat 11 tadi. Saya baca lagi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkota. Peganglah apa yang ada padamu. Kita pegang. Ya, teguh doktrin pengajaran. Ya, kita pegang. Supaya tidak seorang pun mengambil mahkota. Siapa yang mengambil mahkota kita? Orang lain. Orang. Jadi jangan cepat-cepat menyalahkan setan. Jangan, setan. Ternyata orang yang mengambil. Ada orang. Jadi hati-hati, ada orang-orang yang dipakai iblis supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Berarti ada orang yang mengambil. Ada orang. Jadi kita waspadai, kita mesti lihat orang-orang yang melemahkan iman kita jangan dekat-dekat. Ya, orang-orang yang melemahkan iman kita jangan kita dekat-dekat. Makanya dikatakan firman Tuhan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ada orang-orang yang mengambil mahkota kita, jadi jangan cepat-cepat menyalahkan setan. Ada orang yang dipakai, dan kita juga harus waspada. Kalau yang dipakai itu adalah orang-orang dekat kita, contohnya suami, istri, anak, kita harus makin tekun mendoakannya. Harus makin tekun kita mendoakannya. Jangan jadi semakin lemah. Karena takut-takut justru mahkota kita yang hilang. Ya, semakin tekun kita doakan. Makin tekun kita doakan supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Coba kita buka Galatia 5 ayat 7 sampai 10. Di sana dikatakan ada orang. Ada orang di sana dikatakan. Ayo Galatia 5 ayat 7 sampai 10. Saya baca Galatia 5 ayat 7 sampai 10. Ya. Galatia 5 ayat 7 sampai. Perhatikan deh, saya baca. Saya baca mulai ayat 7. Galatia 5, demikian firman Tuhan, dahulu kamu berlomba dengan baik. Ya kan? Perhatikan baik. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Siapa yang membuat kamu mundur, menghalang-halangi kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ayat 8.
Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu, bukan dari Tuhan Yesus itu. Kalau ada yang membuat kamu menghalang-halanginya. 9. Sedikit ragi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Artinya sedikit ajaran palsu, ajaran sesat bisa merusak. Ya, sedikit pergaulan yang buruk bisa merusak. Ayat 10. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ada orang yang mengacaukan. Ya, ada orang yang mengacaukan. Ada orang yang mencuri mahkota kita tadi. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Ya. Ada orang yang mengacaukan. Ada orang yang membuat kita menghalang-halangi kita menuruti kebenaran. Ada orang. Perhatikan hati-hati kita. Perhatikan ayat ini. Saya ulangi lagi. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Baik kita dahulu. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ternyata ada orang yang mengacaukan kamu. Di ayat 11. Di ayat 10. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Hati-hati, ada orang yang mengacaukan. Ya, ada orang. Peganglah apa yang ada padamu supaya jangan seorang pun mengambil mahkotamu. Ada orang nanti, makanya kita harus hati-hati. Hati-hati kita jangan dilemahkan orang lain. Jangan kita mundur dari Tuhan beralasannya orang lain. Karena si anu, jangan. Jangan kita beralasan demikian. Ya, jangan kita beralasan demikian. Jangan ya. 1 Korintus 9, ayo kita buka 1 Korintus 9 ayat 24 25. 1 Korintus 9 ayat 24 25. 1 Korintus 9 ayat 24 25. Saya baca 1 Korintus 9 ayat 24 saya baca. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi ada mahkota kita, mahkota abadi. Makanya dikatakan tadi, jangan seorang pun mengambil mahkotamu, karena ada mahkota kita di sini dikatakan. Ada mahkota kita. Tetapi kita memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi kita harus berlari sedemikian rupa. Ada mahkota kita, mahkota yang abadi. Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12. Ayo, Yakobus 1 ayat 12. Apa dikatakan di sana? Saya baca. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila dia sudah tahan uji, ia akan menerima apa dikatakan? Mahkota kehidupan. Menerima apa? Mahkota kehidupan. Mahkota Kehidupan. kehidupan yang dijanjikan Tuhan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Yang mengasihi Dia, yang menuruti perintah-perintahnya. Itu maksudnya, barang siapa mengasihi aku, menuruti perintahku. Ada mahkota kehidupan. Ini yang perlu kita pegang, jangan diambil orang. Peganglah apa yang ada padamu supaya jangan seorang pun mengambil mahkotamu. Ini mahkota kita. Mahkota abadi, mahkota kehidupan. Ya. Wahyu 2 ayat 10. Ayat terakhir ya. Wahyu 2 ayat 10. Ada mahkota. Wahyu 2 ayat 10. Saya baca ya. Janganlah kamu takut terhadap apa yang kau harus derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu dalam penjara, supaya kamu dicobai, kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai Mati. dan aku akan mengadakan kepadamu mahkota Kehidupan. mahkota kehidupan. Supaya kita dapat mahkota kehidupan, kita harus setia sampai mati. Setialah sampai Tuhan Yesus datang.
Setialah kita ya. Jangan mau mundur, jangan mau dicuri mahkota kita. Peganglah apa yang ada padamu. Ya, sampai sini firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat firman-Mu yang singkat ini. Biarlah Bapa, kami boleh tetap menuruti firman-Mu Bapa. Setia, tekun menantikan Engkau Bapa. Kami pegang apa yang ada pada kami Tuhan, sehingga kami tetap memperoleh mahkota kehidupan. Terima kasih Bapak yang baik, sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Haleluya, terpuji nama Bapa di surga, luar biasa firman Tuhan. Untuk kita satu pertanyaan, kenapa Tuhan merahasiakan kedatangannya, waktu? Katanya bahkan anak pun tidak diberitahu. Cuman Tuhan Yesus, anak itu maksudnya Tuhan Yesus. Cuman Tuhan Yesus hanya siap diperintah, turun ke bumi katanya turun. Haleluya. Tetapi masalah waktu katanya Yesus sendiri pun tidak diberitahu oleh Bapa itu. Bayangkan. Haleluya. Tujuannya, haleluya, Tuhan mau orang-orang penghuni surga itu orang-orang yang tekun. Amin. Haleluya. Kenapa nggak dikasih tahu tanggal segini? Cuma tanda-tanda ya, cuma tanda-tanda saja dikasih tahu. Haleluya. Kenapa Bapak itu tidak mengasih tahu tanggalnya, waktunya? Tuhan mau orang-orang yang bersama dengan Dia itu orang-orang yang punya karakter, yang tekun mengasihi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Contoh kan dulu udah pernah saya kasih tahu itu. Ketika saudaraku dari kampung membilang, Oma Jessica kami mau datang, saya buat persiapan mungkin. Rumah saya bersihkan, makanan saya olah dengan sebaik mungkin. Karena kenapa? Saya tahu saudaraku mau datang, tiba-tiba nggak jadi datang. Ayam sudah dipotong. Ayam sudah dipotong, ini serius ini. Keluarga aku dari kampung, ayam sudah dipotong. Sigudal bolon, apa tuh? Namanya yang amburadul diisikan dulu. Bagaimana supaya saudaraku itu datang nanti dengan mereka menikmati kedatangan bertamu di rumahku. Tiba-tiba